kita semua. Kepada Pak Bupati, dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Yang kita hormati Pak Sekda, Bapak Ibu Asisten dan staf ahli, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, atau yang mewakili, dan seluruh staf yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa menghadiri pertemuan pada rapat pagi ini. Tema utama adalah SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rapat ini merupakan rapat yang ketiga dalam pertemuan kita dalam satu minggu ini. Hari Senin kita membicarakan tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Kemudian kemarin tentang TKDN, hari ini kita tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ada banyak topik yang akan kita bicarakan dalam minggu-minggu ini dan minggu ke depan, dan kita berharap kerja kita lebih cepat dan lebih awal, sehingga banyak pekerjaan yang bisa lebih siap dan kita kerjanya bisa lebih cepat. Tentunya rencana kerja yang baik akan menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dan bisa memantau atau bisa mengendalikan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan kondisi atau risiko-risiko yang dihadapi. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan pada pertemuan ini sebelum kita bicarakan tentang SPBE. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya juga nanti kita bahas. Tentunya yang pertama inflasi. Hari Senin kita sudah mengadakan pertemuan dengan Kemendagri, dan dalam pertemuan itu kita sudah memahami berbagai hal yang harus kita lakukan. Tadi pagi juga kita rapat dengan beberapa OPD untuk bicara tentang inflasi, dan ada beberapa hal yang akan dilakukan yang sangat penting. Mungkin menyangkut inflasi itu ada beberapa langkah yang selama ini kita lakukan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan. Masih sama atau ada juga penguatan. Yang pertama menyangkut bagaimana menjaga stabilitas harga di pasar atau di tingkat konsumen, dengan langkah-langkah yang kita lakukan, antara lain pasar murah, kemudian ada subsidi transport, dan ada subsidi harga, kemudian gerakan menanam, dan kerjasama dengan pihak ketiga atau pemerintah daerah dan berbagai lembaga BUMN maupun BUMD. Nah, terkait dengan itu, kita juga perlu melakukan sidak. Dan akan teruskan, kemudian rapat evaluasi, monitoring, pengendalian, kemudian pelaporan secara berjenjang. Pelaporan yang sangat penting itu mungkin nanti disampaikan ke Pak Inspektur untuk diteruskan ke Kemendagri, dan ada format pelaporan lainnya yang sudah baku, sehingga kalau kita punya kegiatan-kegiatan yang bagus, kemudian inovasi yang bagus, dan perkembangan pengendalian inflasi yang bagus, kita bisa dapatkan insentif dari pemerintah pusat. Tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu Maluku Tenggara yang dapat
untuk inovasi inflasi, sedangkan insentif inflasi itu didapat oleh Kota Ambon. Nah, karena Keton sudah masuk daerah IHK, di mana Maluku Tengah akan dinilai sebagai salah satu daerah inflasi di antara beberapa kabupaten yang ada di Indonesia, dan di Maluku akan 3 kabupaten kota yang dinilai untuk pengendalian inflasi, termasuk Maluku Tengah. Sehingga ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Tadi ketemu bincang-bincang, nanti Pak Sekda dibuat suratnya, nanti melalui ketahanan pangan. Dan yang pertama adalah kita gerakan menanam pekarangan rumah dengan tanaman-tanaman umur pendek, sayur-sayuran atau pangan lokal, hortikultura, dan juga pekarangan kantor, pekarangan rumah, pekarangan kantor, dan pekarangan sekolah. Jadi gerakan menanam terutama cabai dan ada pangan lokal atau sayur-sayuran. Dan ini beta minta minggu depan ketong mulai canangkan. Lalu ini dibuat inovasinya. Jadi dibuat inovasi sehingga ketong inovasi bisa meningkat. Dan beberapa teman yang kemarin ikut sama BI di beberapa kabupaten, itu juga gerakan-gerakan seperti ini juga masif untuk pengendalian inflasi. Nah, yang berikut juga kita akan melakukan gerakan menanam dan panen di beberapa lokasi. Untuk cabai saat ini sudah dilakukan panen di Kobi, Kecamatan Seti dan Kobi, dan harga cabai di sana sudah murah. Kalau bisa segera didorong kerjasama dengan para petani dan pemerintah negeri. Kita harus mengendalikan rantai pasar, karena rantai pasar ini marginnya terlalu besar, keuntungan di para pedagang pengumpul itu lebih besar, sehingga dia menaikkan harganya di tingkat pasar. Itu yang harus kita kendalikan, dan ini tadi kita sudah bicarakan, nanti tolong ditindaklanjuti. Kalau bisa minggu ini sampai minggu depan itu berbagai kerjasama yang sudah kita rencanakan bisa dilaksanakan, termasuk dengan kabupaten produsen bawang merah dan beras, Sidrap dan Brebes atau di Bima dan Probolinggo. Kita juga perlu tingkatkan kerjasama dengan BI untuk perluasan lahan bawang merah yang saat ini sudah dikembangkan di Lehitu, Talaga Kodok, dan besok saya dengan Pak Kadis Pertanian nanti meninjau lokasi persiapan panen bawang merah di Talaga Kodok. Ini yang pertama tentang inflasi. Yang kedua, TKDN, e-katalog lokal, dan PDN. Jadi penggunaan produk dalam negeri, kemudian e-katalog lokal, dan TKDN, tingkat kandungan produk dalam negeri. Terkait dengan ini kemarin sudah dirapatkan dan diharapkan agar supaya masih awal, belum ada kegiatan yang dilakukan, itu segera dikoordinasikan untuk tim TKDN daerah untuk bagaimana supaya perencanaannya sudah disiapkan di sistem, kemudian katalog juga sudah bisa dilaksanakan. Beberapa OPD kemarin yang sudah optimal dalam pelaksanaan e-katalog lokal di Sekretariat Daerah, Inspektorat, kemudian ada beberapa OPD lainnya. Kita harap ditingkatkan, dipertahankan dan ditingkatkan, dan tidak ada lagi melalui sistem di luar e-katalog. Apabila masih ada seperti itu, maka kita akan tegur dan akan berikan sanksi. Jadi sudah dari awal harus dipersiapkan untuk e-katalog, TKDN, dan PDN. Dan tolong sungguh-sungguh untuk dikoordinasikan dan dikomunikasikan lalu ditindaklanjuti. Yang kedua, menyangkut stunting. Yang berikut, yang ketiga, menyangkut stunting.
stunting dan kemiskinan ekstrim. Stunting kemarin sudah kita bicarakan, dan melalui Pak Sekda dan Ibu Asisten 1, staf ahli, kita sudah dorong untuk khusus di Kota Masuhi dulu, kita tuntaskan Bapak Asuh untuk para balita stunting dan beta 10. Pak Sekda beta 10 kan? 5. Beta 5 untuk Kota Masuhi. Pak Sekda berapa? Pak Sekda berapa? 5. Beta 10. Beta 10, Pak Sekda 5. Masing-masing pimpinan OPD, nanti Pak Inspektur 3. Pak Inspektur 3, nanti Pak Sekda dengan Ibu Asisten 1, koordinasikan semua pimpinan OPD dan para asisten. Lalu menunya dari Dinas Kesehatan, intervensi aja dari Dinas Kesehatan. Nanti kita bicarakan lagi untuk kemiskinan ekstrim dan stunting ini, salah satunya adalah melalui OPD pendamping negeri. Nah, kita punya anggaran yang sudah terkumpul, ini nanti dari keuangan tolong dikoordinasikan dengan sosial, bagaimana uang itu bisa digunakan berdasarkan mereka punya anggaran RKA-nya, lalu itu bisa diambil dari situ. Penggunaannya melalui APBD. Jadi tolong dimasukkan di RKUD, lalu digunakan untuk penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim. Nah, di masing-masing OPD untuk desa pendamping tolong dipastikan lagi jadwal posyandu yang sudah dibagikan, dikoordinasikan bersama dengan dinas terkait, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan, kemudian dinas KB dan pengendalian penduduk dan KB, serta secara berjenjang kecamatan dan desa dengan tim penanggulangan stunting di tingkat desa atau kader posyandu yang ada di tingkat desa. Kalau bisa lewat telepon dulu, dikoordinasikan, disiapkan, ada perhatian dari kita, maka akan mendorong perhatian dan kegiatan dari masing-masing desa. Mungkin nanti awal-awal ini kita agak terganggu karena keuangan kita masih belum pulih dan sistem juga masih dalam perbaikan. Kita harap kalau bisa keuangan segera menyelesaikan sistem yang ada, kemudian semua OPD menyiapkan DPA-nya, lalu segera dituntaskan untuk DPA semua OPD, karena yang ada ini masih manual. Kalau bisa komunikasi terus, bila perlu ada koordinasi dengan pusat, bisa ke sana. Memang kemarin sudah ke sana, tapi masih perlu dilanjutkan lagi. Nah, kalau bisa khusus untuk kota, Bapak Asuh itu segera atau selesaikan dalam minggu ini. Ya, dan semua pimpinan OPD kalau bisa dengan PKK-nya atau Dharma Wanitanya bisa mengambil peran untuk mengintervensi itu dengan Puskesmas Kota dan Letwaru, serta dengan kantor camat dan PKK kecamatan dan kelurahan. Ini sangat penting, tapi menunya kalau bisa dari Dinas Kesehatan. Jangan menu dari kita, karena jangan sampai tambah gemuk, tapi tidak menjawab, atau apa yang kita lakukan memang sudah bagus, tapi tidak tepat sasaran. Dinas Kesehatan ada yang mewakili. Ibu Sek, nanti tolong pernah menu yang kita rumuskan bersama, nanti dibagi ke semua pimpinan OPD atau Bapak Asuh untuk mengintervensi sesuai dengan pola itu. Kalau bisa di OPD itu dibagi ada per
staf itu setiap hari ada yang bergantian karena kita harus intervensinya dengan jeda waktu yang konsisten supaya perbaikan gizi atau penanganan stunting itu dia berjalan secara ini. Kenapa kota Masohi? Karena katong semua ada di sini dan eh, katong kendalikan ini dengan komitmen bersama. Nah, untuk kemiskinan ekstrim nanti datanya dikoordinasikan oleh Pak Sekda dengan eh, Pak Kepala Baplit Bangda dan dari Pemberdayaan dan Sosial. Eh, untuk kemiskinan ekstrim, datanya ini harus dipilah betul karena data dari P3K itu belum menggambarkan kondisi real karena pada saat itu ada kebijakan lalu dibuat. Nah, data realnya itu ada di mungkin tenaga pendamping ada. Kalau sudah diinput di sistem apa yang ada di tenaga-tenaga pendamping, ada SDGs itu kalau sudah bisa dikeluarkan itu bisa langsung didapat. Atau data survei dari BPS tapi harus dapatnya melalui Bappenas. Kalau bisa Baplit Bangda dalam minggu ini berkoordinasi, kalau bisa minggu depan datanya sudah bisa didapat untuk apa namanya data kemiskinan ekstrim. Dan berbagai program yang sudah diintervensi oleh pusat maupun desa dan OPD ini nanti kita lihat secara bersama sehingga berapa yang masuk ke kemiskinan ekstrim dan kemiskinan ini bisa diketahui secara bersama dan dievaluasi. Nah, untuk tindak lanjut nanti Pak Inspektur menyesuaikan waktu untuk kita bertemu lagi. Mungkin pertemuannya kalau tidak besok atau hari Senin, besok MCP bisa langsung dengan tindak lanjut. Karena di dalam MCP ada tindak lanjut jadi bisa dibahas bersama, dievaluasi apa yang ada di waktu di Kemendagri. Kita punya evaluasinya menunjukkan untuk tindak lanjut eksternalnya kayaknya sudah optimal, tinggal dimaksimalkan lagi di internal. Dan tentunya ini sangat tergantung kepada pimpinan OPD dalam menindaklanjuti, memperhatikan dan menindaklanjuti karena Pak Inspektur sudah melakukan pertemuan bersama dengan kita, kemudian sudah membentuk tim. Tapi kayaknya dari pimpinan OPD ini tidak menugaskan staf atau mengkoordinasikan untuk melakukan secara berkelanjutan. Nah, ini harus diperhatikan. Nanti dipertegas lagi bersama dengan Pak Sekda, Pak Asisten 3, Pak Inspektur untuk dirapatkan besok untuk MCP. Nah, terkait dengan MCP, hasil terakhir kita sangat bagus. Meskipun target kita tidak tercapai 97%, tapi ada peningkatan yang luar biasa dari nomor 4. Minggu terakhir itu nomor 1, tapi Katon tergeser sedikit dengan Kota Ambon. Katon jadi nomor 2 tapi nilainya sama 80, hanya mungkin 80 sekian sehingga 88 sekian sehingga 88, sedikit. Itu yang membuat Katon di hari terakhir itu di posisi sama dengan Kota Ambon. Kalau hitung nilai bulatnya sama, tapi kalau hitung koma Kota Ambon lebih angka koma. Nah, ini sangat luar biasa dari semua pimpinan OPD. Ada yang mendapat 100 dan ada yang mencapai 90-an, ada yang masih kurang. Yang perlu diperhatikan itu di kepegawaian karena nilainya berbasis sistem, lalu ada nilainya yang dapat cuma 10. Dan itu membuat nilai-nilai yang lain bagus 100, tapi karena nilai itu 10 hanya ini. Kemudian di PU dan lingkungan hidup itu di telah RDTR-nya itu membuat nilai di PTSP-nya itu kurang, padahal nilai yang lain tuh rata-rata 100 dan 90 lebih. Nah, kemudian yang lain juga misalnya di pengadaan barang jasa itu ada beberapa item itu belum
walaupun di atas 80, 70, tapi minimal kita komitmen 90 lebih. Ada di pengadaan barang jasa, kemudian ada di pengelolaan BUMD, yang itu yang masih agak rendah. Nanti tolong diperhatikan untuk BUMD. Nah, kalau dari awal kita sudah bicarakan, kita yakin nilainya akan pasti lebih. Dan kalau kemarin di kepegawaian sama RDTR-nya itu dia optimal, katong bisa di atas 90, karena dua nilai itu yang 10-10, nilainya ada yang hanya 10-10. Nah, itu yang harus difokuskan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Tapi sangat luar biasa hasil yang dicapai oleh Maluku Tengah.